Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, perkenalkan saya Sila Rizkia Fatia. Yang kedua, Muhammad Dimas Ardian. Dan yang terakhir, Arshizal Londra Syefianto. Sekian perkenalan dari kami. Mari disimak PPT-nya. Arti epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Epistemologi filsafat. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Epistemologi adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Ia merupakan parameter yang bisa memetakan apa yang mungkin diketahui dan harus diketahui, apa yang mungkin diketahui tetapi lebih baik tidak usah diketahui, dan apa yang sama sekali tidak mungkin diketahui. Aplikasi berpikir secara rasional. Usaha untuk menafsirkan. Aplikasi berpikir secara empiris, membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Objek dan tujuan epistemologi. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini memperoleh pengetahuan, inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantaran yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukanlah untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dan tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi ialah suatu teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Nah, kata-kata keilmuan ini lebih mencerminkan hakikat ilmu dibandingkan istilah ilmu sebagai kata benda. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yakni bersifat terbuka serta menjunjung kebenaran di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, metode ilmiah telah dijadikan pedoman dalam menyusun, membangun, serta mengembangkan pengetahuan ilmu. Menurut Burhanuddin Salam, metode ilmiah dapat dideskripsikan dalam langkah-langkah sebagai berikut. A. Penemuan serta penentuan masalah. Di sini secara sadar kita menetapkan masalah yang akan kita telaah
dengan ruang lingkup dan batas-batasannya. D. Perumusan kerangka masalah merupakan usaha untuk mendeskripsikan masalah dengan lebih jelas. Pada langkah ini, kita mengidentifikasikan faktor-faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. C. Pengajuan hipotesis merupakan usaha kita untuk memberikan penjelasan sementara mengenai hubungan sebab akibat yang mengikat faktor-faktor yang membentuk kerangka masalah tersebut. Hipotesis ini pada hakikatnya merupakan hasil penalaran induktif-deduktif dengan mempergunakan pengetahuan yang sudah kita ketahui kebenarannya. D. Hipotesis dari deduktif, yakni langkah-langkah perantara dalam usaha kita untuk menguji hipotesis yang diajukan. Secara deduktif, kita menjabarkan konsekuensinya secara empiris. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa deduksi hipotesis merupakan identifikasi fakta-fakta apa saja yang dapat kita lihat dalam dunia fisik yang nyata. E. Pembuktian hipotesis merupakan usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kalau fakta-fakta tersebut memang ada dalam dunia empiris kita, maka dinyatakan bahwa hipotesis itu telah terbukti, sebab didukung oleh fakta-fakta yang nyata. F. Penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah hipotesis yang telah terbukti. Kebenarannya dianggap merupakan pengetahuan baru dan diterima sebagai bagian dari ilmu. Nah, dengan kata lain, hipotesis tersebut sekarang dapat kita anggap sebagai bagian dari suatu teori ilmiah yang dapat diartikan sebagai suatu penjelasan teoritis mengenai suatu gejala tertentu. Pengaruh epistemologi. A. Epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. B. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, mulai dari filsafat serta ilmu murni sampai ilmu sosial. C. Epistemologi dari masyarakat yang memberikan kesatuan serta koherensi pada tubuh ilmu. Ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis serta ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan serta sistem nilai mereka. D. Epistemologi menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang mau maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan serta bahkan pengembangan epistemologi. Epistemologi menjadi dasar dan alat strategis dalam memperkaya pengembangan alam, menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.